Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis 10 Desember 2020. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 13 sampai 20. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada, lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang menciptakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 11 ayat 11 sampai 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan sumber harapan. Masa Advent merupakan masa penantian. Menanti penuh harapan akan Tuhan, itulah penyampaian Nabi Yesaya
dalam bacaan pertama pada hari ini. Ada 3 hal yang disampaikan Yesaya kepada orang Israel, yakni bahwa Allah lah yang telah menjadi berkat, pengajar tentang hal yang memberi faedah, dan penuntun perjalanan bangsa Israel. Bahwa jika orang Israel memperhatikan dan melaksanakan kehendak Allah, maka mereka akan mengalami kebahagiaan yang berlimpah. Bahwa berkat itu akan terus-menerus dialami sampai kepada keturunan ataupun anak cucu mereka. Bagi orang Israel yang sedang mengalami kesulitan pada masa pembuangan, penyampaian Nabi Yesaya ini menjadi suatu ajakan sangat penting untuk kembali dan selalu berharap kepada Tuhan Allah. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus menyampaikan bagaimana seharusnya orang mengetahui dan menerima kehadirannya yang sangat berharga dengan membandingkan dirinya dengan Yohanes di hadapan jemaatnya. Yohanes sungguh istimewa. Ialah Elia bagi mereka yang dapat menghargai kehadirannya. Demikian juga Yesus, sesungguhnya lebih daripada Yohanes dan Elia, jika orang dapat mengerti dan menerima kehendak Tuhan di dalam dirinya. Sayangnya, ada banyak orang yang menyerongkan kerajaan Allah dan berusaha menguasainya. Maka Yesus berpesan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudariku terkasih, kita mengenal istilah teologi kesejahteraan untuk menyatakan mereka yang ingin asal sejahtera saja. Bagaimana dengan penderitaan? Dalam penderitaan, orang menyampaikan doa-doa permohonan dengan berbagai macam cara agar Tuhan mengabulkannya. Hal ini tentu tidak keliru. Itu akan menyerongkan iman jika orang begitu lama mengalami penderitaan lalu marah kepada Tuhan atau bahkan meninggalkan iman dan tidak mau berdoa lagi. Tuhan disamakan dengan manusia yang sering ingkar janji. Bacaan hari ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak sama dengan manusia. Tuhan sungguh adalah sumber harapan karena akan memberikan yang terpenting dan terbaik demi keselamatan kita. Semoga demikian. Amin.